dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, di era digital saat ini pelaku usaha didorong untuk bergerak cepat, beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi untuk terus berkembang. Berbicara soal produktivitas yang harus terus bergerak cepat, tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau mengunjungi telkomsel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Dan selanjutnya kita akan mengundang peserta berikutnya untuk presentasikan bisnis yang dibangun dan dikembangkan di hadapan para panelis. Kita simak pemirsa. Sebuah inovasi kuliner lahir di kota Bandung. Inilah cakwe Ceenox. Cakwe yang diisi olahan ayam, udang, keju, sosis, cabai rawit, hingga bakso. Berawal dari berjualan bakso tahu di tahun 2014, cakwe Ceenox mampu membuat 30.000 potong cakwe setiap bulannya. Saat ini cakwe Ceenox dapat dibeli secara offline di dua kawasan kota Bandung, yaitu kawasan Jalan Paster dan Antapani. Dengan semangat kolaborasi, cakwe Ceenox juga membuka lebar peluang kemitraan secara B2B. Halo para juragan, perkenalkan nama saya Priani Kurnia Dewi. Saya owner dari Cakwe isi Ceenox khas Bandung. Kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya cakwe Ceenox itu adalah rintisannya suami saya. Cuman qadarullah, memang Allah sayang banget sama saya. Jadi bulan lalu suami saya meninggal, padahal belum 1 tahun pun anak saya juga udah diambil sama Allah gitu. Saya terpuruk, terus saya saat ini bangkit karena ikut Juragan Zaman Now ini gitu. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau saya lolos, itu bikin saya bangkit dari keterpurukan karena saya ingin meneruskan usaha suami saya yang dia sudah rintis dari 2014. Saat ini sudah 12 tahun ya. Untuk harga jual dan HPP-nya sendiri, untuk di harga jual kita ada di original 20.000 dan di mixnya di 25.000. Untuk HPP-nya ada di 7.000 dan paling mahalnya di 8.500. Satu pakai isi 5 sudah termasuk salsa manis. Di sini ada laporan keuangan tahun 2025, 1 tahun terakhir, yang omset terbesarnya tuh dari cabang itu yang di Paster. Lalu yang keduanya tuh ada white label, terus yang ketiganya kita juga buka ojolnya di toko, lalu yang keempatnya ada offline atau reseller. Di sini ada list kebutuhan investasinya, totalnya ada di 177 juta dengan penawaran sharingnya di 20%. Ini tuh kita mau sewa tempat 5 tahun ke depan untuk di Paster. Menarik sih, saya to be honest baru kepikiran cakwe diisi-isi begini ya. Sebelumnya saya pelanggan salah satu brand cakwe lah. Secara in term of bisnis sudah di packaging gini sebetulnya menarik. Bahkan kalau saya ngelihatnya menariknya dia bisa punya upside-nya itu untuk main ke B2B sebetulnya selain retail. Cuman saya kalau boleh satu kritik aja mungkin ya, ini penyebutan namanya susah kalau buat orang di luar Bandung. Iya. Ya. Nyebut kayaknya di sejajaran Cakwe Ceenox. Ya, jadi itu agak PR dari sisi brandingnya. Oke. Ya, apakah mungkin nama perusahaannya Ceenox tapi punya brand cakwe yang lebih national wide gitu namanya, sehingga nanti orang nggak pusing makan cakwe apa, cakwe Ceenox misalnya apa gitu ya. Pak Iron mungkin bisa sebut nggak Pak? Dites
Cienox. Iya betul. Saya udah latihan tadi. Tapi anyway itu personal opinion soal naming Iya, tersebut. terima kasih. Enak Mbak, cakwenya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kebetulan pencinta cakwe. Terima kasih. Kalau makan bubur selalu makan cakwenya dulu. Iya, polos tapi ya. Iya. Polos. Ini sih menarik ya. Saya juga satu pendapat sama Pak Rex. Nggak pernah kepikiran sih ada cakwe bisa di alter sebagai berikut. Cuman saya lagi lihat di sini kan varian rasanya tuh ada 5 ya. Original, cheesy, spicy, sausage, dan meatball. Basicnya enak, tapi saya nggak bisa, kalau tutup mata saya nggak tahu mana yang mana gitu. Sebenarnya kalau dari ininya tuh nggak kelihatan, tapi kalau kita belah dan kita coba tuh baru. Betul, saya Rasa. tadi udah makan, lihat, oh ya dalamnya beda ya gitu. Iya. Tapi kalau saya tutup mata nggak tahu rasa Betul. A sama B tuh, Karena bentuknya semua sama. tapi enak. Anyways, it's enak. Ya, menurut saya menarik dan enak produknya, dan saya rasa sih bisa banyak sekali channelnya, bisa B2B dan Ya. juga bisa dikembangkan. Amin. Ini kalau tahan berapa lama ya kalau di Freezer tuh bisa sampai 6 bulan. Freezer tapi ya. Tapi kalau chiller tuh 2 minggu. Satu aja pertanyaan saya, Amin, sudah beberapa komen di sini yang cukup saya rasa yang juga terpikirkan oleh saya. Tapi untuk tadi saya lihat kebutuhan itu kan, itu 5 tahun tuh karena itu harus 5 tahun cycle-nya atau untuk penyewaan tempat itu di itu. Apa bisa maksud saya dengan 2 tahun plus option or Iya. bisa, kenapa 5 tahun dipatoknya? Bisa sebenarnya untuk kita sih di sana tuh per tahun jadi gitu. Cuman kalau saya lihat tuh kita kan di sana udah berjalan 1 tahun, ini udah mau tahun kedua. Tapi kalau ngeliat tuh antrinya tuh banyak gitu. Jadi ketika kita nanti saat tidak bisa bayar, udah langsung diambil orang. Karena memang tempatnya tuh pusat oleh-oleh. Jadi memang UMKM tuh pada antri buat berjualan di situ. Kalau dari saya nggak ada pertanyaan, udah diwakili oleh rekan-rekan panelis. Cuman saya mau bilang bahwa produknya enak dan saya yakin ini bisa diterima oleh lidah orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin dari luar juga ya, karena fry enak, nggak terlalu greasy, dan menurut saya ini salah satu inovasi produk yang nggak ngadi-ngadi gitu loh. Iya, Jadi terima betul-betul kasih. berubah, berbeda, tapi masih sesuai dengan rasanya, nggak tiba-tiba jauh banget gitu rasanya. Jadi rasanya sih sebetulnya ini selamat, saya apresiasi banget Mbak dengan perjalanan hidupnya sampai bisa kayak gini. Semoga bisa tetap semangat menjalani hidup dan bisnis. Paling titipan aja yang harus diperhatikan nanti kedepannya sebenarnya lebih ke brand awareness-nya aja. Gimana caranya supaya orang-orang nanti kenal ini dan mau coba, karena kan sekarang orang juga nggak tahu, dan mungkin ada yang skeptis kan cakwe isi, jangan-jangan ada yang berbeda gitu. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit, mungkin saya mewakili Cienox. Saya tahu sulit mengatakannya, tapi terima kasih banyak karena 1 bulan tidak gampang, tapi khususnya ditinggal 2 orang tersayang, dan saat ini hanya dengan anak berumur 2 tahun untuk bangkit itu sesuatu yang sulit, tapi ternyata dipanggil Juragan Jamanau untuk hadir di tempat ini itu jadi semangat yang baru gitu. Oke, itu tadi sesi tanya jawab pendalaman dari para panelis untuk cakwe isi Cienox dari Mbak Apriani Kurnia Dewi. Tapi kita akan nantikan bagaimana keputusan para panelis di episode kali ini seperti apa. Dan kali ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih para juragan. Saya senang banget ada di sini. Saya benar-benar nggak nyangka bisa ada di titik ini. Saya bisa ikutin Juragan Jamanau season 5, dapat banyak pembelajaran di hidup saya gitu ya, pembelajaran besar. Lalu saya senang ada di sini bisa ketemu sama para juragan, ketemu Pak Rex, ketemu Pak Bas, ketemu Budian, ketemu Pak Irwan. Aduh, itu benar-benar bikin saya merasa terhormat ada di sini. Yang pasti saya bersyukur ada di sini, dan saya amat sangat senang sekali, banyak pembelajaran buat saya. Semoga saya bisa jadi juragan-juragan kayak mereka. Presentasi yang mengharukan, presentasi yang penuh emosi. Kayaknya selama 5 season ini baru kali ini saya terbata-bata dan hampir mengeluarkan air mata. Jadi saya rasa
terlepas dari kisahnya ya, tapi memang presentasinya baik, dan yang paling saya suka adalah produknya juga diterima dengan baik oleh para panelis. Dipersembahkan oleh, didukung oleh